ya, karena saya nggak pernah paling bimbingan satu kali dua kali saja yang dilakukan di luar daripada pembimbingan. Tetapi untuk kelompok saya katakan bahwa itu luar biasa karena sampai hari selain daripada pembimbingan sesuai jadwal ini berapa kali kita lakukan, dan itu membuktikan bahwa teman-teman betul-betul sudah mempersiapkan diri untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar yang akan dimuatkan di dalam rancangan nantinya. Oke, baik. Kita langsung saja finalnya. Kita langsung evaluasi saja siapa-siapa yang menurut kalian yang belum final, masih ada kendala-kendala yang Anda hadapi, baik dari sisi penulisan atau dari sisi isu-isunya dan masalahnya. Karena saya katakan bahwa di setiap ujian yang menjadi berat itu adalah yang harus dipahami. Jadi yang ditanyakan itu, yang diukur, yang disampaikan itu di hadapan penguji itu adalah bagaimana penguasaan teman-teman tentang isu dan ide gagasannya. Ada nggak keterkaitan ide isu itu daripada ide gagasannya? Ya, jadi itu saja sih sebenarnya, tidak ada yang terlalu berat. Yang berat itu yang kalau Anda hanya berpikir tidak mengerjakan, itu yang berat. Tapi sepanjang teman-teman betul-betul mengangkat sebuah isu itu sesuai dari berangkat dari masalahnya atau tugas fungsinya atau pekerjaan yang selama ini, saya pikir apapun yang ditanyakan pasti bisa terjawab dengan baik. Oke? Kemudian di PowerPoint, kalau tidak di PowerPoint itu kemarin sudah saya ingatkan, di PowerPoint itu paling banyak itu 8 slide. 8 slide. Ada yang ingin memaparkan PowerPoint-nya? Saya persilahkan. Kita lihat dulu PowerPoint-nya seperti apa. Kalau PowerPoint-nya sudah selesai, pasti laporannya sudah selesai juga, gitu ya. Jadi Pak Harlis, sudah PowerPoint-nya sudah siap? Belum Belum ya? selesai Bu. Iya, sedikit lagi Bu. Oke, baik. Kalau begitu teman-teman yang lain ada nggak? Bu Vina sudah? Iya, sudah Bu. Oke. Pak Yusri? Belum selesai Bu. Belum selesai. Bu Erianti? Bu Erianti signalnya lagi hang lagi. Belum, enggak Ibu, belum juga Ibu. Belum juga. Belum. Oke, Ya. Bu Sri? Belum Bu, belum. Kalau PowerPoint saya belum. Oke, baik. Berarti saya katakan bahwa untuk PowerPoint hari ini belum siap. Jadi saya coba, kenapa PowerPoint-nya belum siap? Apakah rancangannya laporannya yang belum fix atau apa? Izin Bu. Sementara ini tadi malam dibuat PowerPoint-nya Bu, tapi baru sampai di penetapan isunya, belum sampai ke kegiatan Bu. Oh ya. Iya, coba saya lihat saja. Coba Pak Arlis buka sampai di mana. Coba dibuka aja dulu. Oh ya Bu, baik Bu. Tidak usah di PowerPoint ya, tidak usah masukkan. PowerPoint tidak usah dimasukkan itu alat analisisnya, hanya diuraikan saja nanti.
Oke, coba. Begini, Oke, ya Bu. boleh. Ya, oke. Pengelolaan Nah, nanti di kondisi saat ini, Pak Pak Harlis, Iya Bu. kondisi saat ini jangan langsung membaca ketersediaan dan akurat data capaian kinerja mitra ekonomi dan pengelolaan belum dilakukan secara optimal. Jangan langsung ke situ, tapi enggak apa-apa, slide-nya seperti ini enggak apa-apa, tapi menjelaskan dulu tugas apa namanya, kondisi yang terjadi di apa namanya, di bidang ekonomi itu. Jadi bagaimana susahnya pelaksanaan kegiatannya karena tidak tersedianya itu Iya Bu. belum optimalnya pengolahan data ya Pak Harlis ya. Iya Bu, siap Bu. Oke, kemudian mengoptimalkan pelaporan kinerja mitra di bidang dengan memanfaatkan dan berbasis Google Drive diakses dan setiap pegawai di bidang ekonomi dan maupun mitra dapat digunakan sebagai oke. Lanjut. Ya, nanti kalau di sini baru Bapak menjelaskan identifikasi isu dan ide gagasan. Identifikasi itu Bapak bisa menjelaskan dari dengan alat analisisnya Pak Harlis ya. Iya Bu, siap Bu. Iya. Jadi di sini sebelum belum optimalnya langsung dulu identifikasi isu dari sekian isu ini ada sebelum isu ini saya tentukan sebagai core isu, ada beberapa isu yang kami dapatkan kan dengan mempergunakan alat analisis dengan menitiberkan aktualnya, problematik dan halayak dan layaknya. Ya Pak Arlis ya, Iya yang Bu, siap Bu. dijelaskan kemarin. Oke. Kemudian ke bawahnya. Belum selesai Bu. Coba ke bawah aja, ke bawah. Saya lihat. Tidak Bu. Oh, bukan. Belum Oh diedit ya Bu. udah. Iya Bu. Nah, kalau setelah itu, Pak, identifikasi isu ide gagasan langsung masuk sedikit. Isunya ini Anda langsung kaitkan dengan agenda 3, Pak. Oh, iya Bu, siap Bu. Jadi langsung aja masukkan di situ agenda 3, masuk agenda 3 itu apakah dia masuk ke pelayanan publik? Tidak usah dijelaskan, tidak usah dituliskan penjelasannya, tapi begini saja slide-nya, tapi Bapak langsung bawa ide gagasan ini. Isu ini berkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Kenapa pelayanan publik? Nah, seperti itu. Jadi sudah betul seperti ini, tinggal menambahkan saja keterkaitan agenda 3 daripada isu itu dan ide gagasan itu keterkaitan juga dengan agenda 3 itu harus dikuasai itu. Iya Bu, Ya? siap Bu. Oke. Begitupun setelah ini langsung ke kegiatan. Ya? Iya Bu. Ya, langsung ke kegiatan. Kegiatannya itu harus Anda kaitkan juga dengan agenda 3. Nanti tahapannya baru Anda kaitkan dengan agenda 2. Nah, kemudian di penjelasan di tahapan itu teman-teman nanti tidak usah jelaskan semua tahapannya tidak usah jelaskan, tapi langsung saja bahwa dari kegiatan ini outputnya apa, tapi apa namanya, tahapan itu tetap ditulis tapi tidak usah dibaca, tapi langsung saja tahapan ini kegiatan ini outputnya ini dan keterkait nilai yang kami ambil dari tahapan ini, nilai ini. Tidak usah, karena waktu Anda itu hanya paling banyak yang diberikan itu 10 menit. Ya, paling banyak 10 menit. Biasa juga kami sampaikan kalau di penguasaannya
Kalau penguasaannya misalnya teman-teman mampu menjelaskan, biasanya itu 5 menit langsung saya cut. Ya, langsung saya cut. Langsung saya berikan kesempatan saja penguji untuk bertanya karena dia kuasai, ya tidak perlu terlalu slide itu boleh Anda tampilkan tapi tidak perlu untuk dibaca kembali. Kenapa? Karena penguji kan sudah membaca laporan. Kemudian Anda jelaskan lagi tidak usah ya. Jadi seperti itu nanti. Kok sedikit agak kurang sehat sih ya, nggak apa-apa. Agak batuk. Oke. Kemudian nanti ditampilkan juga terakhir itu adalah jadwalnya Pak Harlis ya. Iya Bu, siap Bu. Pak Harlis tinggal berapa slide ini? It's okay, tidak usah tambah-tambah lagi. Tidak usah tambah-tambah lagi kegiatan apa namanya, karena ini sudah sangat jelas ini. Saya usahakan besok jam 12, sebelum jam 12 itu ujian sudah selesai. Jadi untuk teman-teman itu antisipasi semua, aktif semua di room besar. Di room besar itu nanti sebelum masuk di room besar sudah komunikasi semua dengan mentornya. Jangan sampai sudah waktunya, karena jangan bilang, oh saya jadwalnya itu jam 5. Jangan, karena ini cepat ini ya. Kita usahakan cepat, karena yang hanya ini adalah kita melihat bahwa bagaimana penguasaan isunya, ide gagasannya dan kegiatannya. Cukup itu saja di rancangan ini ya. Jadi ada kemungkinan itu satu peserta itu paling banyak itu 20 menit sampai dengan prosesnya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu komunikasi memang dengan mentornya, supaya kegiatan kita ini jangan menghambat yang karena belum ada mentornya kemudian tidak ikut ujian. Jadi harus menyesuaikan seperti itu. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Harlis. Silakan stop share saja. Ya. Yang lain saya persilakan. Ada masalah yang lain nggak? Bu Siti Siti Nursia? Kayaknya Bu, lagi hang. belum saya bikin Bu. Enggak, laporannya ada masalah enggak? Alhamdulillah Bu. Sudah selesai? Iya. Oke, saya lihat dulu kalau sudah selesai langsung saya coba buka laporannya. Iya, siap. Coba ke kondisi saat ini, Dek. Coba Bu Siti baca dulu. Langsung isi yang saya ambil Bu. Iya. Isunya itu kurangnya pemahaman pasien tentang alat kontrasepsi dalam rahim di ruang IGD Podik RSUD Morowali. Coba dibaca anunya, ceritanya. Iya. Menurut WHO, penyebab langsung kematian ibu terjadi pada saat pasca persalinan. Misalnya ada 75% kasus kematian ibu diakibatkan pendarahan, infeksi atau tekanan darah tinggi saat kehamilan. Kemudian ada program SDGs yaitu
ada 38 targetnya, di mana salah satunya adalah KB. Program KB ini adalah untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Kemudian wujud dari program KB adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk mencegah atau menunda kehamilan, salah satunya alat kontrasepsi dalam rahim. Berdasarkan observasi saya di ruang IGD Ponek, RSUD Morowali terjadinya komplikasi persalinan seperti RUI atau robek pada rahim, di mana hal ini sangat membahayakan nyawa ibu maupun bayi dan biasanya akan terjadi pendarahan hebat. Komplikasi melahirkan ruptur uteri ini biasanya terjadi selama proses melahirkan normal atau melalui vagina dalam posisi persalinan apapun. Risiko juga meningkat bagi yang menjalani proses melahirkan normal setelah operasi yang biasa disebut VBAC. Kemudian masih sangat banyak pasien, terutama primipara, yang tidak mau menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim pasca persalinan secara normal maupun operasi karena kurang memahami manfaat dari KB. Ya, Bu Siti, Untuk pasien Bu Siti, stop aja, stop. Iya. Stop. Ya, Bu. Bu Siti, bisa nggak memunculkan data yang ada di Rumah Sakit Morowali situ? Kondisi saat ini. Data kejadian perdarahan, Bu. Kan sudah ada di situ, berdasarkan hasil observasi penuh selama ini di ruang IGD Morowali terjadinya komplikasi persalinan seperti robek. Nah, itu kan hanya belum ada data yang bisa dimunculkan. Saya belum temukan di situ. Kenapa ini sangat penting? Walaupun saya tahu bahwa Anda mau angkat tentang persalinan KB, pentingnya KB, ya kan? Tapi yang terjadi di Rumah Sakit Morowali kira-kira apa ya, data atau kondisinya? Kemudian itu yang satu. Yang kedua, bisa nggak kondisi saat ini itu Anda turunkan di atasnya berdasarkan hasil observasi? Yang di atas itu kejadian kata pengantar. Oh iya. Yang mana, Bu? Yang itu berdasarkan kondisi sebelum berdasarkan hasil observasi, di situ Anda letakkan kondisi saat ini. Karena yang di atas itu masih berbicara umum. Oh iya, Bu. Ya kan, coba enter di situ. Ya. Angkat dari kondisi saat ini di atas, turunkan di situ. Tidak usah tulis lagi, sudah ada di atas. Nanti kamu double. Angkat saja yang dari atas itu deh. Coba kamu cut. Nggak usah dipindah, di-cut aja. Kondisi saat ini yang di atas, tulisan yang di atas. Ya. Ya. Oh, kamu satukan ya? Ya, Bu. Saya lihat contoh ini, Bu. Hah? Saya lihat contoh. Tidak apa-apa, maksud saya. Ya, Bu. Maksud saya boleh itu Anda masukkan. Tadi itu penggambarannya masih secara umum, padahal kita berbicara kondisi saat ini. Yang dimasuk kondisi saat ini adalah kondisi yang ada di rumah sakit Anda gitu loh. Berarti, Bu, jangan dikasih masuk gitu tadi. Bagaimana? Jangan dikasih masuk yang ini, Bu. Iya, tidak usah terlalu panjang nanti. Lebih baik kamu kasih masuk di atas itu, kurangnya pemahaman. Jadi itu terlalu apa ya? Terlalu naif lah saya bilang, terlalu umum Indonesia yang kamu cerita di situ itu. Ya kan? Ya, Bu. Jadi dihapus saja ini, Bu, ya. Iya. Tidak usah terlalu banyak di situ. Tunggu. Ya, hapus saja itu.
Terlalu banyak. Berapa slide kamu punya kah? Berapa? 16 halaman saja? 16. Tidak, ini bab 1, Bu. Oh iya, Saya makanya. gabung. Ya. Coba ulangi lagi dari atas. Terlalu panjang, terlalu Ini, Bu. mengantuk nanti penguji membacanya. Dari atas lagi, Dek. Tunggu, stop. Kondisi saat ini saja saya mau cari. Pada dasarnya bersumber dari unit organisasi. Pada dasarnya bersumber dari organisasi dan aparatur. Hapus saja itu pada dasarnya, langsung ke IGD. Langsung saja pelayanan observ. Hapus terus. IGD. Langsung saja pelayanan observasi, ya, di situ mentok ya. Nah, itu baru nyambung, baru cerita kondisi saat ini. Belum optimalnya penugasan dalam hal menurut. Nah, di sini tidak usah munculkan dari menurut WHO, karena belum optimalnya kepatuhan petugas. Itu langsung belum optimalnya itu melakukan tindakan perawat. Tunggu loh. Gini dilakukan benar mengurangi atau mencegah perkembangan kebetulan. Coba kasih turun lagi. Siti. Kasih turun Siti. Coba. Stop. Kondisi saat ini positif dan Oke, hapus yang di atas itu, yang tadi itu. Ya. Sampai di situ kamu harus menjelaskan kenapa kondisi di rumah sakit itu kenapa. Jadi berdasarkan penulis sering tidak penulis masih sering petugas tidak mencuci tangan yang menggunakan hand sebelum atau sesudah melakukan suatu hal ini karena tidak adanya penyediaan. Enggak. Coba cari dulu masalahnya sedikit aja di situ. Kayaknya tidak nyambung ke punya. Coba isumu, coba ke atas sedikit, Bu Siti. Sedikit aja deh. Siti, ya. Kondisi saat ini, tunggu dulu. Belum optimalnya kepatuhan petugas dalam menerapkan hard higienis di ruang IGD. Itu yang kamu harus cerita, Sinta. Ya. Jadi kondisi saat ini bahwa dari jumlah pegawai, petugas, jumlah perawat yang ada di rumah sakit ini dalam memberikan pelayanan kan bla 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 bla, itu yang saya pengen ada data di situ, Dinda, karena belum optimalnya kepatuhan petugas dalam menerapkan hand higienis di ruang IGD. Jadi itu yang saya mau tunggu, di mana tidak kepatuhannya. Siti? Belum paham, Siti Bu. tinggal bagaimana? Belum paham, Bu, maksudnya. Data bagaimana ini, Bu? Sambil. Bisa ya. Kan begini, Siti katakan belum optimalnya kepatuhan petugas dalam menerapkan hand higienis. Seperti apa mereka tidak menerapkan menurutmu?
Karena kalau di sini petugas tidak mencuci tangan dan menggunakan bukan hanya itu, tapi apa ya, berapa pegawai, berapa petugas rumah sakit yang ada di situ yang kamu katakan tidak menerapkan, ya? Tidak menerapkan. Karena kalau di sini itu kan bukan hanya nanti wastafel baru orang cuci tangan gitu loh. Nah, itu yang sedikit saja di situ yang saya tidak temukan. Iya, Bu. Nah, belum. Jadi begini, Bu Siti, nanti Bu Siti munculkan, pahami dulu belum optimalnya kepatuhan petugas dan dalam menerapkan ini. Jadi kan belum optimalnya, belumnya tadi menurut WHO itu petugas itu di dalam melaksanakan tugasnya harusnya seperti ini, ya kan? Begitu kan? Iya, Bu. Halo, nyambung nggak Iya, Bu. yang saya bilang ini? Iya, Bu. Langsung respect ya, karena memang agak susah karena signalnya agak ini. Jadi saya pengennya itu yang muncul itu adalah karena Anda katakan belum optimalnya kepatuhan, yang seperti apa yang Anda lihat mereka tidak patuh gitu loh. Bukan karena tidak adanya wastafel. Oh iya, mengerti. Ya kan? Di sini Iya, kan Bu. berdasarkan penulis, petugas tidak mencuci tangan atau menggunakan hascrab sebelum dan sesudah melakukan suatu tindakan. Hal ini karena tidak adanya penyediaan wastafel, tidak nyambung sayang. Coba cari dulu. Jadi karena Anda katakan belum optimalnya petugas dalam menerapkan, jadi Anda cerita itu dari sekian, misalnya ada 20 petugas yang ada di rumah sakit itu. Nah, dari 20 ini memberikan pelayanan kepada masyarakat hampir rata-rata sekian tiap hari. Tapi ternyata dalam melaksanakan tugasnya mereka tidak patuh di dalam prokes misalnya bla bla bla. Terbukti, ya kan? Terbukti dengan terjangkitnya beberapa penyakit dari pasien ini, dari ini disebabkan karena ketidakpatuhan daripada petugas. Ya kan, itu baru bisa nyambung, Dinda. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita nyambung, atau Iya. bukan. Mohon maaf supaya Iya, Bu. nanti mudah sekali Anda tidak diobo-obo lah penguji. Lebih baik kita diobo-obo hari ini, jangan besok baru diobo-obo. Iya, Bu. Seperti itu. Jadi konekkan itu kondisi masalahnya yang Anda angkat, baru kamu cerita kondisi saat ini. Tidak usah Bu Siti cerita tentang dunia, tapi yang kamu cerita itu yang fakta yang terjadi di rumah sakit itu. Ya kan? Ketidakpatuhannya itu dalam mencuci tangan, apa yang Anda lihat? Ya kan, bukan hanya ketidakpatuhannya cuci tangan dia karena tidak ada wastafel, tidak. Ketidakpatuhannya itu akan bisa terjangkit penyakit misalnya seperti itu, akan munculnya bakteri-bakteri baru dengan dari ini ke ini kan, ada dari perawat itu ada perpindahan pelayanan. Iya, Bu. Sehingga itu perlunya steril tangan kan, begitu Dinda toh? Iya, Bu. Itu yang harus kemunculkan di situ. Oke? Oke, Bu. Oke, kemudian kegiatan keduamu yang dibawa, kurangnya kurang pemahaman tentang alat kontrasepsi. Rahim komplikasi. Nah, di sini sudah betul, tapi tinggal pengen saya dari misalnya kurangnya pemahaman tentang pentingnya kontrasepsi itu, saya ingat kemarin saya katakan bahwa coba kasih masuk data bahwa di rumah sakit itu berapa pasien yang mengalami pendarahan yang selama ini disebabkan karena ketidakpahamannya tentang kontrasepsi di manalah ya. Itu yang saya mau muncul, sehingga itu akan nyambung dengan videomu yang kemarin itu yang saya katakan. Coba bikin dampaknya, salah satu kegiatanmu kalau tidak salah kegiatan keempat,
Yang kegiatan keempat itu membuat video yang banyak-banyak anak itu, ya kan? Nah, kemudian kita tuangkan supaya nanti setelah dia pahami video itu, mereka langsung paham sehingga dia sudah mau ikut terlibat dalam kontrasepsi itu. Ya, seperti itu. Menjawab daripada pertanyaannya ini. Iya, Bu. Kemudian coba kegiatan ketiganya, Dek. Isu yang ketiga, bukan kegiatan, isu yang ketiga. Kurangnya pemahaman keluarga tentang pendampingan pasien. Nah, ini akan nyambung. Jadi kurangnya pemahaman nanti kan itu juga video, nanti kita bukan hanya edukasi kepada pasien, tapi termasuk juga keluarga-keluarga. Iya. Sehingga Iya, Bu. nanti dia akan mendukung. Kan begitu, Dinda, toh? Iya, Bu. Oke, baik. Intinya Bu Siti, nanti itu yang berbicara umum tidak usah Anda hilangkan saja. Kami tidak terlalu butuh banyak laporan harus 30 halaman, 50 halaman, tidak. Tapi to the point, bagaimana Anda menyajikan sebuah isu yang betul-betul penguji cepat paham. Oh, ini masalahnya. Kalau kita berbicara tentang dunia lagi, tidak usah karena baru dia baca penguji itu sudah dia langsung tutup itu karena dia tidak paham. Tapi kalau kita langsung buka dengan masalah kita, itu penguji akan lebih cepat nangkapnya. Ya, bayangkan saja kalau penguji ini dalam jangka satu hari mau paham semua dengan masalahnya kalian ini dengan harus membaca yang sebanyak-banyaknya, itu saya yakin nonsen. Jadi saya punya tips untuk bimbingan saya selama ini, tidak usah Anda sajikan yang berlebay, tapi sajikan saja yang fokus. Masalah betul-betul yang terjadi yang kamu rasakan, itu saja cukup itu. Ya? Iya, Bu. Teman-teman bisa paham? Oke. Bu. Baik. Silakan perbaiki itu, Siti. Setelah perbaiki langsung capture ke saya, baru saya langsung akses. Ya, Bu. Oke, baik. Makasih ya, Siti. Ya, Bu. Kita tidak lihat, Bu, kegiatannya. Sudah kegiatan yang kemarin saya sudah tamat. Coba buka dulu. Coba lihat kegiatan kemarin yang tadi kapan ini Bu Siti yang telepon saya kan yang kemarin ini siang-siang? Tidak, Bu. Cuman chat di WA. Iya kan? Cuman chat di WA, Bu, saya. Ya, coba buka dulu kegiatan saya lihat. Oke. Oke, ke bawah. Oke, tunggu dulu ya. Akuntabilitasmu itu terlalu banyak gitu, Dinda. Jangan terlalu banyak. Oh, ya, Bu. Ini akuntabilitas integritas tanggung jawab. Satu saja di sini. Akuntabilitas apa yang kamu maksud di sini dalam melakukan konsultasi dengan atasan terkait rencana kegiatan? Akuntabilitas apa di situ? Melaksanakan konsultasi itu kejelasan itu, tidak usah hapus semua saja yang lain, yang muncul saja akuntabilitas, kejelasan. Tidak usah banyak-banyak. Ya. Hapus semua itu ya. Oke. Melakukan pencarian bahan dan hasil melalui internet. Ada nggak nilai di sini, nilai yang di tahapan ini, nilai nasionalisme atau apa yang lain, ada nggak? Bu. Melakukan konsultasi itu kayaknya ada etika di sini, Dek. Saya gabung, Bu. Nggak boleh. Oh, harus satu-satu, Bu. Jangan dicampur begini, agak kewalahan kamu nanti ya. Jadi langsung saja, misalnya begini, coba ke tugasmu yang pertama. Kakak, kemana, Kak? Ya,
nanti di sini misalnya di kegiatanmu ini, di tahapan kegiatanmu di sini bisa nilai akuntabilitas, bisa masuk nilai nasionalisme, ya. Jangan miskin Iya, Bu. begini. Tapi jangan juga terlalu banyak akuntabilitas kamu masukkan semua, nanti kewalahan menjelaskan. Oh, iya, Bu. Ya kan? Berarti Bu, misalnya satu tahapan harus masuk semua aneka, Bu? Tidak mesti, kalau tidak Oh, iya. relevan jangan. Oh, iya, Bu. Siap. Makanya saya katakan harus Anda pahami bahwa aneka itu poin pentingnya ada ini. Poin pentingnya akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban kinerja. Ya, harus tahu dulu itu. Jangan sampai Anda berperilaku di situ melakukan kegiatannya, salah satunya konsultasi, melakukan konsultasi atasan. Kalau konsultasi itu adalah kinerja, ya kan? Tetapi pada saat kita kinerja ada tindakan di situ yang mana etika publik. Kita berkonsultasi, itu berkomunikasi itu ada nilai-nilai etika di dalamnya. Bagaimana bersikap sopan, ya kan? Nah, kalau misalnya melakukan konsultasi terkait dengan rencana kegiatan Anda paksakan masih anti korupsi, itu tidak ada hubungannya. Anti korupsi itu penekanannya adalah tidak merugikan negara, tidak merugikan orang lain, tidak melakukan markup dan lain-lain, ya, tidak melakukan suap, kan itu anti korupsi. Harus dipahami poin-poin itu dulu, Dinda, baru Anda masukkan nilai di dalamnya. Ya? Ya. Paham semuanya? Semuanya ya. Ada yang komplain sedikit enggak tentang ini? Komplain sedikit. Ada Tidak yang ada, Bu. sedikit bermasalah? Tidak ada ya? Jadi itu untuk nilai boleh saja di tahapan itu boleh lebih dari satu nilai aneka atau dia akuntabilitas atau komitmen mutu itu boleh. Tapi tidak mesti harus Anda paksakan masuk nilai aneka di tahapan. Seperti itu. Di sini Bu Siti ini di ketahapannya masih bukan boros sih. Boros tapi miskin. Boros tapi miskin. Kenapa saya katakan boros? Nasionalisme diambil ketuhanan sila 1, sila 2, sila 3, sila 4. Padahal di dalamnya melakukan pencarian bahan dan materi melalui internet itu justru ada anti korupsi di situ. Kerja keras. Itu harusnya anti korupsi di situ, bukan hanya nasionalisme. Iya, Bu. Kemarin soalnya cuman tergabung semua. Iya, nanti diperbaiki deh. Iya, Bu. Untung kamu buka, kalau tidak. Iya, Bu. Beruntung sekali. Hampir tak colok. Oke, baik. Silakan, stop share aja dulu. Nanti diperbaiki Bu Siti ya. Iya, Bu. Makasih banyak, Bu. Iya, saya kasih waktu sampai besok ini. Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain ada yang ingin diobok-obok? Saya Ibu. Silakan, Erianti. Ya Ibu. Gimana Bu? Langsung saja kayak ini Pak, kondisi saat ininya. Ke atas dulu, pendahuluan saya lihat dulu, pendahuluanmu. Saya lihat dulu. Nanti perbaiki rata kanannya itu ya, belum rata kanan itu. Ya Ibu. Oke, turun. Ibu siapa tadi, Yanti? Ya Ibu. Itu peraturan ASN itu Anda hapus langsung saja, peraturan lembaga administrasi nomor 1 itu langsung, karena Siti tadi saya lihat ada ASN ya, peraturan ASN yang diambil, jadi supaya ini berdasarkan undang-undang, hapus saja itu. Hapus saja itu sampai ke sesuai.
Terus lagi. Sampai ke sesuai. Di bawahnya itu. Enggak, lewat. Sesuai aja. Sesuai. Ini. Di bawah. Itu ada peraturan spasi anu itu. Alinea kedua. Ke bawah sayang, ke bawah. Stop. Ya, sebelahnya geser kiri sedikit. Geser kiri. Sampai nasional Bu Erin. Ya. Ya, hapus. Sesuai itu hilangkan. Oke. Turun. Oke, lanjut. Oke. Terus. Terlalu banyak pengantarnya ini. Coba. Oke. Kondisi saat ini. Itu disamakan tulisannya itu tidak konsisten. Kondisi saat ini yang kondisi yang diharapkan tidak sama tulisan hurufnya itu. Ya. Oke. Nanti itu digeser ke kiri itu, Dek. Sejajarkan dengan itu. Sejajarkan dengan ini, Bu. Iya, lingkungan di bawahnya lingkungan dong. Ya. Ya. Pada dasarnya sumber coba. Tunggu. Tunggu, jangan dulu. Kondisi saat ini, siswa memiliki tugas pokok yaitu bertujuan untuk menjadi pintar. Selain itu, siswa mendapat nilai yang bagus untuk mencapai cita-cita yang dibutuhkan. Motivasi belajar dan semangat belajar. Menurut observasi, kemauan tinggi yang banyak itu menurut hasil observasi siswa di dalam memiliki semangat dan kemauan tinggi untuk belajar. Untuk belajar banyak ditemukan siswa yang malas. Apa ini maksudnya? Menurut hasil penulis siswa di SD tidak memiliki semangat. Oh ya, kemauan tinggi untuk belajar dan ditemukan siswa yang malas karena tidak ada kemauan untuk belajar dan cara mengerjakan soal ini. Coba bahasanya diperbaiki sedikit sayang ya. Ya, Ibu. Di khususnya menurut hasil observasi itu diperbaiki dulu bahasanya. Menurut hasilnya nanti kau garis merah dulu di situ, kasih warna merah dulu supaya mudah kamu perbaiki nanti. Ya. Merah sayang, merah. Oh ya udah. Kondisi yang diharapkan saya mampu meningkatkan motivasi belajar menjadi kegiatan belajar untuk menyenangkan serta belajar untuk. Saya berikan sedikit pemahaman. Butuhkan motivasi. Coba kondisi saat ininya, coba kasih naik sedikit. Apa isunya tadi? Rendahnya motivasi belajar. Siswa, Ibu. Motivasi belajarnya ya, menurut observasi Iya, memiliki kemauan tinggi. Menurut observasi, jadi di situ kemarin siswanya Ibu Arianti berapa? Ada 5 satu orang, sekolah Ibu. yang dalam kelas cuma 5 orang, tapi kalau keseluruhan 37, Ibu. Ya, jadi di sini kita lihat menurut hasil belajar siswa di SD memiliki yang jumlahnya 37 orang, ya kan? Di situ kita berbicara data.
Nanti bahasakan seperti itu menurut observasi, tak usah menurut observasi, langsung saja. Siswa siswa di SDN, ya kan? Langsung saja, siswa sambung saja, itu tidak apa-apa, tidak usah dipisah-pisahkan. Semangat untuk belajar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa. Hal ini dari siswa SDN berjumlah semangat untuk belajar. Nanti bahasakan sendiri ya supaya tidak ini. Siswa di SDN Lombok kita tidak memiliki semangat belajar. Tidak, jangan langsung tidak memiliki semangat belajar, sayang. Jadi di situ dibutuhkan motivasi untuk menjadi semangat untuk belajar siswa. Saya belum nyambung bahasanya, Dek. Jadi di sini dibutuhkan, nanti bahasakan. Intinya begini, Bu Rianti. Nanti poin-poin saja. Nanti Pak Ibu Rianti perbaiki ini karena lama kalau Ibu Rianti mau tulis. Jadi intinya bahwa karena Anda angkat motivasi belajar siswa, Anda lihat bahwa dari jumlah di sekolah SDN Lombok kita yang jumlahnya siswanya 36 orang ini adalah kelihatan bahwa semangat belajarnya itu sangat rendah. Kenapa? Ya kan? Kenapa? Karena rata-rata siswa itu lebih banyak memanfaatkan waktu belajarnya itu lebih waktu bermainnya, ya kan? Sehingga hasil belajar yang hasil belajar yang dicapai itu sangat rendah. Sehingga kami menarik sebuah kesimpulan bahwa motivasi belajar siswa itu langsung nyambung itu, Dinda. Ya. Jangan langsung Anda eksekusi motivasi belajarnya sangat rendah, enggak. Harus kita antarkan dulu kondisi real yang terjadi di dan 36 siswa itu, kenapa siswanya di sana itu, supaya langsung dieksekusi, walaupun nantinya bukan itu yang Ibu angkat, ya kan? Tapi kalau Ibu cerita seperti itu sangat berkaitan dengan isunya Ibu Eri tentang salah satu yang memotivasi tidak termotivasi mereka belajar itu karena lingkungan yang tidak mendukung, kan begitu? Iya, Bu. Nanti diperbaiki, Dinda ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian coba isu keduamu. Kurang kreativitas siswa dalam kelas, Ibu. Coba belajar dulu, coba bacakan dulu. Memiliki kreativitas yang tinggi menjadi salah satu keterampilan yang wajib dimiliki setiap siswa pada abad ke-21. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk mencapai atau daya cipta. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk berkreativitas karena juga merupakan bagian penting dalam peningkatan mutu pembelajaran, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Namun menurut pengamatan penulis dalam proses mengajar di SDN Lombok kita, siswa kurang kreativitas. Misalnya dalam proses pembelajaran, guru yang monoton dan siswa cenderung diam, sehingga dalam proses pembelajaran itu kurang menyenangkan dan siswa cepat bosan. Kondisi yang diharapkan... Jangan dulu. Ini tidak nyambung lagi nih, Dinda. Jadi yang kamu anggap di sini, yang anggap kondisi kurangnya kreativitas siswa kan? Iya kan? Tetapi yang Anda angkat di sini adalah misalnya wawasan pengetahuan. Menurut pengamatan penulis, proses dalam kita siswa kurang kreativitas. Misalnya dalam proses pembelajaran guru yang menonton dan siswa cenderung diam. Di mana letak kreativitas di situ? Jadi yang dimaksud dengan kreativitas itu bagaimana ya? Yang saya maksud kreativitas itu adalah keaktifan siswa di dalam berkreasi di dalam proses pembelajarannya. Kreativitas siswa atau keaktifan siswa yang Anda mau angkat di sini. Kreatif itu adalah menghasilkan karya, itu seni, itu apa
apa ya, aktif, kreatif. Kreatif itu adalah dia lebih aktif dalam hal menghasilkan sebuah seni. Coba Ibu Yanti, apa yang mau Ibu angkat di situ? Keaktifan kayaknya Ibu dalam kelas, dalam proses keaktifan Ibu. Aktifnya siswa dalam ini proses belajar di kelas. Keaktifan toh? Ya Bu, keaktifan. Jadi jangan kreativitas di situ, keaktifan. Karena Ya, Ibu. beda itu Dinda, keaktifan dan kreativitas. Kreativitas itu misalnya satu kertas kita gunting-gunting jadi sebuah bunga, itu kreativitas itu. Tapi keaktifan itu keterlibatan. Keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran. Misalnya kita menonton sama-sama, setelah menonton peserta itu aktif di dalam bertanya, itu yang namanya keaktifan. Tapi kalau kreativitas, dia menonton, dia menduplikat hasil tontonannya, dia buat satu karya yang menurut itu adalah kreativitasnya mereka. Keaktifan bukan kreativitas. Kreativitas itu adalah menciptakan hasilnya. Keaktifan siswa. Memiliki keaktifan yang tinggi menjadi salah satu keterampilan. Oh tidak, memiliki sebenarnya penjelasanmu di atas itu sudah betul. Ya, penjelasan yang tadi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia itu sudah betul. Tetapi penjelasan kondisi saat ininya yang tidak nyambung, Dinda. Oh iya Ibu. Jadi nanti ini yang kondisi saat ininya, kalau seumpama saya ambil ini kreativitas Ibu, contohnya itu apa? Dalam buat seni rupa mungkin dalam materi pembelajaran. Jadi, seni rupa siswa kurang ini. Tidak mesti harus seni rupa, tapi bagaimana kreativitas mereka. Jadi misalnya dia sudah menonton, terus dia proses pembelajaran yang dilakukan, dia langsung kreatif. Jadi bagaimana dia memiliki ide-ide. Ya, dia memiliki ide-ide. Idenya misalnya yang tadinya monoton, tiba-tiba dia punya ide gagasannya apa gitu kan, muncul ide gagasannya. Dia selama ini setelah menonton hanya diam saja, tapi setelah dia menambah wawasan, dia lebih aktif, lebih lincah, lebih menemukan gagasan baru. Dia lebih aktif. Ya kan, itu sudah dianggap kreativitas itu. Jadi kreatif, dia lebih menemukan hal-hal yang kebaharuan, menemukan hal-hal yang baru. Jadi penjelasannya nanti Yanti di situ lebih penekanannya kondisi saat ini ya. Jadi mana tadi? Kreativitas kan di sini. Oleh karena itu siswa dituntut untuk kreativitas, karena juga merupakan bagian penting peningkatan mutu pembelajaran. Itu sudah betul. Namun menurut pengamatan penulis, proses pembelajaran bukan proses belajar mengajar. Proses pembelajaran yang ada di SDN Lombok kita, proses belajar mengajar, siswa lebih banyak diam. Lebih banyak diam, tidak aktif di dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dan proses belajar dan Lombok kita kurang keaktifan, bukan kurang. Pokoknya kasih benang merah ini, baru kamu chatting saya, kita diskusi sendiri. Lama kamu kalau begini nih, tidak nyambung. Ya, kasih di sini. Nanti kamu japri saya setelah ini. Oke? Ya, Ibu. Kondisi yang diharapkan adalah dapat lebih kreativitas dan aktif. Kondisi yang diharapkan siswa dapat lebih aktif, jangan berkreativitas. Karena kalau sudah berkreativitas pasti dia aktif. Kondisi yang diharapkan siswa lebih dapat aktif di dalam kelas, di dalam proses dalam kelas, sehingga tercipta proses belajar yang menyenangkan
dan tidak membosankan. Ya udah seperti itu. Tapi isunya nanti diperbaiki. Kurangnya minat baca. Oke. Kemudian ke bawah di mana isu terus Yang ini, lagi. Kurangnya kesadaran siswa dan menjaga keamanan sekolah. Oke, sudah. Nanti diperbaiki dulu itu yang dua poin itu tadi ya. ya Ibu. Oke. Saya coba lihat Kegiatan- kegiatanmu. Ini isu yang saya angkat Ibu, tidak dibaca Pak. Coba mengajar dan lakukan sekolah untuk dilaksanakan. Baik kondisi lingkungan sekolah bersih dan rapi. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi capaian belajar. Faktor lingkungan selalu berpengaruh dalam hasil siswa dan jika lingkungan. Coba ke bawah. Sekolah kondisi siap merasa nyaman berasa di dalam proses belajar mengajar dan memahami. Hilangkan itu menurut observasi. Ini bukan penelitian ini. Dia memahami dan arti materi pembelajaran diberikan dan kegiatan belajar. Kondisi yang terjadi di sekolah, langsung saja kondisi yang terjadi di SDN. Tidak usah ada penulis di situ. Kondisi yang masih banyak ditemukan, ya hapus itu. Penulis itu hapus ya, kondisi yang masih banyak ditemukan di SDN Lombok kita, yang jangan yang masih banyak, kondisi yang terjadi. Hapus itu masih banyak ditemukan ya. Siswa ya. Kondisi yang terjadi di SDN Lombok kita yaitu lingkungan sekolah, itu sambungkan dengan bahasamu yang di atas. Lombok kita kondisi yang terjadi di yaitu Lombok kita yaitu lingkungan sekolah. Ya, coba bahasakan kalian dengan penjelasanmu di atas itu. Tapi dia negatifnya, kalau yang di atas itu kan positifnya. Nah, kondisi yang terjadi di sekolahmu itu tentang lingkungan sekolah itu yang tidak bersih, bagaimana kamu utarakan di situ? Sehingga lingkungan sekolah yang tidak bersih itu tidak efektif di dalam proses pembelajarannya gitu. Coba kondisinya itu yang membuang sampah di sembarangan kelasnya di luar bungkusan dia. Ya. Lingkungan sekolah tidak kondisi dalam kita yaitu lingkungan sekolah yang tidak mendukung, bukan kondusif. Kondusif itu ketenangan. Lingkungan sekolah yang tidak didukung dengan Kondisi yang terjadi di SDN kita itu lingkungan sekolah yang tidak didukung dengan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Yang mana dalam hal ini siswa membuang sampah. Gimana dalam hal ini masih banyak ditemukan siswa? Iya, nanti kamu perbaiki bahasanya itu supaya nyambung. Kok positif di atas bagus sekali. Begitu masuk di masalahmu tak hambur. Oke? Nanti perbaiki. Nanti kamu kasih warna merah di situ. Nanti perbaiki semua. Pokoknya kondisi saat ini Anda harus perbaiki semua ya. Masih banyak ditemukan membuang sampah dengan sembarang, baik dalam kelas maupun di luar kelas, dan sisa makanan dibuang sembarang tempat.
serta jarang melaksanakan piket kebersihan. Kondisi yang banyaknya siswa tidak disiplin dalam membuang sampah sehingga sampah berserakan di mana-mana menyebabkan ketidaknyamanan karena sampah yang berserakan menimbulkan bau tidak sedap dan banyak lalat yang berterbangan mengganggu konsentrasi belajar siswa. Sip. Jangan hanya spesifik ke kelas 5 karena kita kemarin angkat semua kelas karena kelasmu kan 30 orang saja. Jadi di sini saya tidak usah pakai kelas 5, Bu. Maksudnya Iya, tidak usah. Walaupun kamu guru kelas, tapi walaupun kamu guru kelas, tapi kita lebih spesifik kemarin menyelesaikannya itu karena siswamu hanya 5, agak susah kamu gerakan. Jadi bagaimana Anda berpikir itu bukan hanya kelas 5, tapi semua sekolah ini kamu perbaiki. Ya, Bu. Oke? Jadi di sini penurunan hasil belajar kan itu mengakibatkan penurunan hasil belajar siswa di setiap kelas, Ibu. Saya harus bukan penurunan kualitas mengakibatkan kualitas hasil belajar siswa sangat rendah dan motivasi motivasi belajar ya itu kualitas dan motivasi itu yang harus kamu masukkan di situ. Membersihkan sehingga terdapat buang sampah dalam kelas dan mengakibatkan kualitas dan motivasi dan kualitas. Mengakibatkan motivasi belajar siswa. sangat rendah, Ibu. Sangat rendah, mengakibatkan motivasi belajar terdapat banyak sampah dan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Oke, nanti menyesuaikan lagi Bu Renti ya. Ya, Ibu. Kalau kegiatannya, Ibu. Coba saya lihat kegiatannya. Isunya diangkat rendahnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Gagasan pemecah isu, upaya meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah melalui pembiasaan gembira hilangkan sampah di SDN Lombok kita. Tunggu dulu, isu ini rendahnya kesadaran siswa dalam menjaga. Oh iya, sudah nanti lah. Coba. Melakukan persiapan aktualisasi, menyiapkan bahan, melakukan konsultasi, menciptakan. Mencatat arahan dari mentor, kemudian menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembiasaan gembira. Kegiatan. Kegiatan yang pertama, pelaksanaan pembiasaan 5 menit gerakan pungut sampah pagi hari sebelum masuk kelas. Oke. Yang pertama, menyampaikan kepada siswa akan dilaksanakan kegiatan aja. Kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan pemilahan sampah, Ibu. Oke. Yang ketiga, pelaksanaan pembuatan jadwal piket membersihkan kelas. Nggak usah pelaksanaan, langsung pembuatan jadwal piket. Atau langsung saja jadwal piket, langsung nggak usah pembuatan, langsung saja jadwal piket pembersihan kelas. Atau di situ menyusun jadwal piket, menyusun.
Menyusun jadwal piket. Oke, kegiatan 5. Kegiatan 5 Ibu, evaluasi kegiatan aktualisasi. Oke, sip. Sudah. Mengadakan lomba kebersihan, kemudian Mengadakan lomba kebersihan kelas. Kemudian menyusun konsep penilaian. Setelah konsep penilaian, melakukan penilaian dengan melibatkan rekan kerja atau wali kelas di setiap kelas. Kemudian memberikan reward kepada siswa yang mendapat juara kebersihan kelas. Yanti, saya tanya, ini bisa kamu laksanakan selama 1 bulan nggak? Bisa? Bisa Ibu. Oke, sip. Tidak Laksanakan. Tidak apa-apa Ibu, kan kalau maksudnya ini yang evaluasinya saya ini itu kayak jangkanya dalam 1 minggu Ibu. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian menyusun laporan hasil kegiatan Ibu. Ya, itu yang kamu evaluasi nanti. Hasil evaluasimu itu. Ini, Ibu. Iya, bukan aktualisasinya, tapi program yang kamu susun tadi itu, isu yang Anda angkat ini, bagaimana sistem laporan yang kamu lakukan. Tidak usah misalnya harus berbentuk buku apa, tapi apa capaian yang akan, poin-poin penting yang akan Anda buat di situ. Oke? Ya Ibu, yang ini yang laporan hasil kegiatannya itu Ibu, atau laporan atau gimana? Maksudnya laporan kegiatan. Ya, laporan kegiatan. kegiatan. Laporan kegiatannya saya nanti ini Bu, maksudnya itu bukan yang ini, bukan hasil evaluasi. Iya, laporan hasil evaluasinya. Laporan hasil kegiatanmu yang kamu buat di situ. Yang menjadi bahan evaluasimu nanti. Jadi misalnya ada lomba baca ini, lomba kebersihan, itulah Ya, itu Bu. yang kamu laporkan kan begitu. Oh ya Bu. Oke. Jadi kegiatannya saya sudah fix Bu, tinggal itu saja yang kondisi-kondisi saya perbaiki kata-katanya. Iya, perbaiki kata-katanya, kemudian nilaimu itu saya lihat ini tahapanmu, outputmu ini per kegiatan, tapi tidak apa-apa. Harusnya output itu per tahapan. Tapi kalau memang agak ini, dapat. Ini sebenarnya catatan konsep ini nanti perbaiki dulu di outputmu ya. Iya Bu. Ada yang per tahapan, ada yang tidak ada outputnya di tahapannya. Iya Ibu, soalnya kan ini nanti contohnya kayak begini, saya kurang mengerti di sini Bu. Yang ini outputnya nanti yang memberikan arahan, kemudian mengajak siswa bertugas untuk melaksanakan kebersihan kelas itu gimana kerja apa? Ya, Siswa memberikan arahan itu outputnya apa? Pemahaman kan? Bagaimana pemahaman siswa? Jadi siswa memahami. Setelah kamu arahkan, Jadi outputnya nanti siswa memahami dalam melaksanakan piket. Oh iya Ibu. Ya kan begitu. Output itu adalah capaian. Apa yang didapat dari proses itu? Iya Ibu. Paham. Oke? Jadi iya Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, makasih. Oke, siapa lagi? Farhan, bagaimana kau Farhan? Saya Bu, iya ini saya mau kasih lihat Ibu. Stop share deh, Yanti. Iya Ibu. Aduh, Ibu. Mohon izin dulu Ibu, mau ke toilet. Iya Ibu,
Halo. Iya. Coba baca dulu deh. Ya, di sini saya langsung saja. Kondisi saat ini yang terjadi pada DPMPTSP Kabupaten Morowali yaitu belum efektifnya pelayanan perizinan. Banyaknya izin yang terhambat penerbitannya yang disebabkan belum lengkapnya persyaratan atau dokumen oleh para pemohon izin. Seharusnya jika disesuaikan dengan SOP dan alur pelayanan perizinan yang ada pada DPMPTSP, jangka waktu penerbitan izin setelah pemohon menyerahkan dokumen jika persyaratan lengkap, yaitu selama 1 hari kerja, itu sudah terbit izinnya. Nah, kondisi yang diharapkan saat ini yaitu pengoptimalan penyebaran informasi terkait persyaratan perizinan melalui platform digital yang ada untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang persyaratan perizinan dan pelayanan perizinan secara lebih optimal karena memang itu banyak ini jenis-jenis izin yang ada yang dikeluarkan sama instansi saya, Bu. Terus perlu adanya langkah-langkah maupun strategi dalam menyebarkan informasi terkait layanan perizinan kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi dan diharapkan dapat mendukung SOP dan alur pelayanan perizinan yang ada pada DPMPTSP. Setelah mengidentifikasi dengan seksama, penulis menemukan 3 isu yang berkaitan dengan tupoksi penulis dan mengkhususkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan optimalisasi publikasi pelayanan perizinan, yaitu antara lain ini, Bu. Isu pertama itu yang saya angkat, yang lolos USG, terkait persyaratan perizinan yang ada pada website, Bu, itu belum tertera di situ. Yang menyebabkan itu keterlambatan penerbitan izin hanya gara-gara kurang lengkap dokumen, Ibu. Ya. Terus ada isu kedua, isu ketiga. Mana tadi? Kondisi saat ini yang terjadi pada kalau saya bikin ini, Bu, yang saya tangkapin dari penjelasan Ibu dengan teman-teman itu jangan buat masalah-masalah baru, pokoknya mengerucut, jangan melebar kemana-mana. Jadi saya buat ini sedemikian bagaimana supaya tidak keluar-keluar, Ibu. Kalau kita lihat saya punya fishbone, boleh saya lihat fishbone, Ibu? Boleh coba. Ini fishbone yang kemarin Ibu Anu tuh yang bermasalah. Ini fishbone-ku ini kayak cuma sedikit begini, Bu, tapi ini sudah saya tidak mau lagi tambah-tambah. Soalnya kalau ada yang ini takutnya nanti muncul masalah baru. Rendahnya pemanfaatan media, bukan rendahnya, belum optimalnya kayaknya isumu tadi, Dek. Oh, ininya ya? Oh, iya. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial dalam penyebaran. Coba lihat dulu isumu yang kamu angkat. Isu yang saya angkat ini rendah. Mana? Oh, ini apa namanya? Istilahnya isunya rendahnya pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi terkait. Jangan rendah itu rendah dan tinggi, rendah dan tinggi. Okay. Belum optimalnya pemanfaatan, karena ini adalah pelayanan. Kalau rendah itu lebih ke apa ya? Rendah tingginya itu lebih ke belum optimalnya sih kalau saya sih ya. Baik, Bu. Ya, saya catat. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial dalam penyebaran. Jadi sudah ada, tapi belum optimal. Itu sudah ada, tapi belum dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan pembicaraan kita dari awal ya. Pembicaraan kita dari awal bahwa sebenarnya ini sudah ada website, tapi tidak dipakai, tidak dijadikan sebagai sumber informasi kan gitu kan? Nah, sehingga ini kita mau optimalkan. Jadi jangan kata rendah. Rendah itu diukur. Rendah itu ukurannya tinggi, panjang, tinggi, pendek, ya kan? Rendah, kemudian panjang, itu yang menjadi ukurannya. Jadi kalau pelayanan lebih ke belum optimalnya, belum efektifnya, seperti itu. Baik. Ini saya USG. Nanti dihapus, diganti semua itu, bukan rendahnya. Saya lihat toolsmu, jaringannya yang sering bermasalah, laptopnya kurang memadai, pemohon belum tahu tentang persyaratan permohonan, kurangnya informasi
metode, pemanfaatan website yang belum maksimal, website yang kurang informatif. Tools itu alat. Jadi justru saya kalau Anda itu di situ toolsnya, Anda kan mau memaparkan, membuat apa namanya, bukan jaringan yang sering bermasalah, laptop yang kurang memadai, tidak, bukan itu Dinda. Tapi justru belum adanya apa namanya, belum adanya itu tadi persyaratan yang lengkap yang dimuat di dalam, ya kan? Seperti itu. Belum adanya belum transparansinya sistem pelayanan. Ya, kenapa tidak transparansi? Karena belum ada tadi itu apa namanya? Belum transparansi itu kan misalnya pengurusannya harus urusannya ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Harusnya itu transparan, ya kan? Sehingga tools itu belum transparansinya tidak adanya apa namanya persyaratan lengkap, tidak itu tadi tidak tersedianya persyaratan, tidak transparansinya persyaratan yang itu yang muncul. Jangan jaringan yang sering bermasalah nanti menjadi persoalan baru lagi. Kenapa kalian jadikan sebagai apa namanya, menjadikan media sosial sebagai tempat apa namanya, tempat Anda jadikan sebagai tempat sarana untuk dijadikan media informasi, sedangkan jaringan di sana bermasalah, itu nanti takutnya di situ. Ya, Bu. Jadi tools itu adalah alat. Belum adanya persyaratan ya. Tidak ada persyaratan, belum efektifnya, belum diterapkannya sesuai pelayanan berdasarkan SOP, kan itu. Iya. Memang kemudian sebenarnya saya masih bingung sih, memang tak tukar-tukar saya ini tools ini sebenarnya apa, kayak begitu Ibu kemarin. Terus sudah sempat diskusi sama teman juga, ada kemarin kumpul. Akhirnya saya tulis ini sudah. Enggak apa-apa. Jadi tools itu adalah, jadi apa yang Anda mau sajikan, apa yang kalau selama ini kan kalau kondisinya kemarin Anda ada website, ya kan? Tapi tidak dipakai, sehingga Anda mau salah satunya juga bahwa masyarakat itu bolak-balik karena dia tidak ketahui, tidak paham tentang apa yang persyaratannya. Jadi di situ salah satunya belum tersedianya persyaratan yang lengkap, ya kan di situ. Ya kan? Apa ya? Belum masih munculkan itu. Jadi bahan itu harusnya muncul juga, bukan hanya tools, harus muncul bahan di situ. Bahan itu termasuk SOP-nya, ya kan? Harus tambahkan di situ bahan. Jadi nanti kamu buat persyaratannya apa, itu masuk di bahan. Kemudian masuk juga memperbaiki, misalnya ada menyediakan apa tidak tersedianya ini misalnya apalah yang membuat itu tadi masyarakat yang kalang kabut itu, masyarakat berulang-ulang pelayanannya, ya kan? Sehingga itu Anda mau jadikan media ini sebagai sarana tempat informasi untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi supaya di dalam pengurusan perizinan itu tidak lagi dia bolak-balik, dia sudah dapatkan informasi itu. Jadi itu kemudahannya. Nanti tambahkan di situ di bahannya, metodenya, bahannya, ya kan? Kemudian saya pikir itu aja. Iya Bu, saya tambahkan. Kamu tambahkan karena dan kemudian rubah di situ, bukan rendahnya pemanfaatan, rendahnya itu belum optimal. apa ya? Belum optimal. Kalau rendah itu lebih ke kompetensi, ya pengetahuan itu rendah. Oke? Baik Bu. Ya. Coba saya lihat kegiatanmu, Farhan. Iya, ini kegiatan. Oh, berbeda dia punya.
Tunggu Ibu. Nah, Persiapan kegiatan yang pertama, aktualisasi. ya, Kegiatan keduamu coba. kegiatan kedua, mengambil data persyaratan pengurusan perizinan. Ini ada di bidang perizinan Ibu. Jadi saya ambil dulu itu dia punya permohonan itu kan ada banyak Kegiatan. Bu. Nah, Ya, terus itu saya ini coba muat ke dalam ini website. Kemudian Terus rencana juga saya pakai 2 platform Ibu. Jadi di website sama di Instagram juga. Jadi di Instagram juga saya kan ada di Instagram instansi juga Bu. Sudah ada tapi belum dimaksimalkan dia punya ini tuh pemanfaatannya. Jadi saya mau sebar juga di Instagram dia punya itu. Oke. Terus ini yang kedua saya mulai pelaksanaan kegiatan mendesain. Melakukan pengambilan gambar. Ini sebenarnya bukan pengambilan gambar, kayak apa ya? Iya, kayak bikin ini begitu Bu, bikin redaksinya begitu untuk dimuat ke dalam website. Berarti melakukan Ya. menyusun redaksi. Ya. Nanti. Terus kegiatan keduanya ya melakukan desain untuk media promosi yang bentuk gambar, ini untuk di Instagram Ibu. Terus melakukan uji Bukan materi. media promosi, media informasi. Karena kamu bukan promosi yang kamu ambil. Oke. Terus yang ketiga melakukan uji materi pada media yang akan dimuat dalam website. Terus ini pelaksanaan penyebaran media informasi. Farhan, kamu sebenarnya cerdas, tapi tidak fokus. Iya Bu. Terlalu banyak gerakan tambahanmu. Iya Bu. Ampun. Oh, tidak usah ampun. Kamu Pelaksanaan. kalau dipelihara bagus. Cuman kamu tidak terpelihara oleh negara. Iya boleh. Iya. Pelaksanaan penyebaran media informasi Bu yang ketiga. Baru saya menyebarkan media layak. Menerbitkan media informasi di akun media sosial resmi DPMPTSP. Menerbitkan atau penerbitan? Menerbitkan berarti kata kerja. Serah Ibu, apa bagus Bu? Saya minta saran. Kalau pelaksanaan penyebaran media informasi penerbitan dong. Aduh, so habis waktunya. Terus sudah yang keempat evaluasi Bu. Oke. Pak Harlis, ini habis waktunya. Nanti Iya, Pak Bu. Harlis kalau ada waktu besok boleh finishing ya. Iya Bu, siap Bu. Besok pagi Bu atau pagi Bu ya? Atau siang? Pagi ya. Pagi lah. Oh iya Bu, siap Bu, siap. Sesuaikan waktu. Yang lain harus siap ya, termasuk Farhan semuanya. Jangan hilangkan gerakan tambahan itu. Iya Bu, siap Bu. Iya. Pokoknya harus fokus dulu, harus fokus semua dulu. Dadah Ibu. Besok. Terima kasih Bu. Iya. Sudah dimarah-marah kan. 7 detik. Dadah Ibu. Pokoknya besok harus siap semua ya, besok. Iya Bu, Awas siap Bu. memang. Oke, jadi kalau ada yang sudah ditanyakan lagi, tadi sudah jelas semua ya, tadi sudah.